Pernahkah Anda merasa terbebani oleh masalah yang mendalam? Saat hati penuh dengan beban, keinginan untuk berbagi dengan seseorang yang kita percayai begitu besar. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua masalah dapat diumbar? Dalam persahabatan, ada hal-hal yang lebih baik dijaga rapat-rapat. Mengapa? Karena menjaga rahasia tertentu justru dapat memperkuat ikatan persahabatan dan memberikan kedamaian batin. Simak video ini untuk menemukan 6 rahasia yang sebaiknya Anda jaga dalam persahabatan dan mengapa hal itu penting. Terbuka dengan teman memang bisa terasa menyenangkan, namun ada baiknya mempertimbangkan beberapa kerugian bila Anda terlalu terbuka. Ketika Anda terlalu terbuka, Anda secara tidak langsung menyerahkan sebagian privasi Anda. Informasi pribadi yang Anda bagikan dengan berbagai alasan bisa disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Informasi yang Anda bagikan tadi bisa menjadi bahan gosip atau rumor, dan tentunya dapat merusak reputasi Anda dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Teman yang tidak memiliki niat baik bisa memanfaatkan informasi yang Anda berikan untuk memanipulasi atau menyakiti Anda. Inilah beberapa hal yang sebaiknya Anda rahasiakan pada teman Anda. Yang pertama adalah masalah keluarga. Setiap keluarga memiliki kisah tersendiri, dengan suka duka yang menyertainya. Beberapa kisah mungkin terlalu pribadi untuk dibagi dengan orang luar. Mengapa kita perlu menjaga kerahasiaan masalah keluarga? Masalah keluarga, khususnya yang bersifat sensitif seperti perselisihan, penyakit, atau masalah keuangan, sebaiknya dijaga kerahasiaannya. Ini bukan sekadar soal menjaga privasi, melainkan juga tentang menjaga keharmonisan keluarga. Membagikan masalah keluarga kepada orang luar, tanpa persetujuan anggota keluarga lainnya, sama saja dengan mengundang orang asing untuk ikut campur dalam urusan internal keluarga. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman, perpecahan, bahkan merusak kepercayaan antar anggota keluarga. Setiap keluarga memiliki dinamika yang unik, dan masalah yang dihadapi pun berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling menjaga dan menghormati privasi satu sama lain. Terlebih dari itu, informasi pribadi tentang keluarga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Misalnya, teman yang mengetahui rahasia keluarga dapat menceritakan ke orang lain dan berujung dapat merugikan bukan hanya Anda tetapi seluruh bagian dari keluarga. Yang perlu diingat, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda terhadap sebuah masalah. Apa yang dianggap sebagai rahasia oleh seseorang mungkin tidak dianggap demikian oleh orang lain, sehingga orang tersebut merasa bebas untuk membicarakannya dengan orang lain tanpa memikirkan dampaknya. Pada akhirnya, menjaga rahasia keluarga adalah bentuk cinta dan penghormatan terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan menjaga privasi keluarga, kita membangun ikatan yang lebih kuat dan harmonis. Ingatlah, keluarga adalah benteng terakhir kita. Mari kita jaga benteng itu bersama-sama. Yang kedua adalah masalah hubungan dengan pasangan Anda. Memiliki teman baik adalah anugerah, namun hubungan dengan pasangan adalah ikatan yang paling intim. Membagikan terlalu banyak detail tentang hubungan dengan teman, layaknya membagi rahasia kerajaan, yang dapat menggoyahkan fondasi kepercayaan yang telah dibangun. Pasangan adalah mitra hidup kita, tempat kita berbagi suka dan duka. Membicarakan masalah hubungan dengan orang lain, meski dengan niat baik, dapat menciptakan jarak dan kesalahpahaman dalam hubungan. Memilih untuk tidak berbagi setiap detail tentang hubungan dengan pasangan kepada teman adalah bentuk komunikasi yang sehat. Dengan begitu, kita memberikan ruang bagi pasangan untuk menjadi tempat pertama kita mengutarakan perasaan dan mencari solusi. Hubungan yang sehat adalah seperti taman yang indah. Kita perlu menjaganya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dengan menjaga privasi hubungan, kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh bersama pasangan. Mari kita jadikan hubungan dengan pasangan sebagai permata yang paling berharga. Dengan menjaga kerahasiaannya, kita memastikan permata itu tetap bersinar terang. Yang ketiga adalah tentang tujuan pribadimu. Pernahkah Anda merasa kecewa karena gagal mencapai tujuan yang telah Anda umumkan kepada banyak orang? Atau mungkin Anda pernah merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain? Jika ya, mungkin Anda perlu mempertimbangkan kembali kebiasaan berbagi tujuan Anda. Memiliki tujuan adalah hal yang baik, namun membagikannya terlalu dini dapat menjadi bumerang. Mengapa demikian? Berbagi rencana jangka panjang atau tujuan pribadi dengan orang lain memang menggoda.
Rasa antusiasme yang muncul saat berbagi visi seringkali membuat kita merasa lebih termotivasi. Namun, ironisnya, berbagi terlalu dini justru dapat menghambat pencapaian tujuan kita. Ketika kita sudah membicarakan tujuan secara gamblang, muncul kecenderungan untuk merasa puas hanya dengan membicarakannya, tanpa benar-benar melakukan tindakan nyata. Selain itu, ekspektasi yang diberikan oleh orang lain dapat menjadi beban yang berat. Tekanan untuk memenuhi harapan orang lain seringkali membuat kita kehilangan semangat dan fokus pada tujuan awal. Perjalanan menuju kesuksesan adalah proses yang dinamis. Rencana bisa berubah sewaktu-waktu, dan terlalu banyak berbagi dapat membuat kita merasa terikat pada rencana awal, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, ada baiknya tujuan pribadi Anda tetap menjadi urusan pribadi Anda. Tidak semua orang perlu tahu tentang apa yang ingin Anda capai dalam hidup sehingga dapat lebih fokus menjalankan dan berkreasi saat ada hambatan tanpa terbebani dengan pendapat orang lain. Ingatlah, perjalanan menuju kesuksesan adalah milik Anda sendiri. Biarkanlah proses tersebut menjadi perjalanan yang penuh kejutan dan penemuan. Yang keempat adalah tentang kelemahan pribadi. Kelemahan adalah bagian dari diri kita. Namun, bagaimana kita menyikapi kelemahan tersebut dapat menentukan kualitas hidup kita. Memiliki kelemahan adalah hal manusiawi. Namun, tidak semua kelemahan perlu diumbar. Membagikan terlalu banyak kelemahan kepada orang lain dapat memberikan kesan negatif dan membuat kita rentan terhadap penilaian yang tidak objektif. Setiap individu memiliki sisi yang ingin diperbaiki. Alih-alih terus-menerus membicarakan kelemahan, lebih baik kita fokus pada pengembangan diri melalui introspeksi, membaca buku, atau mengikuti kursus yang relevan. Dengan begitu, kita dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Selain itu, berbagi kelemahan secara berlebihan dapat membuat orang lain meremehkan kemampuan kita. Mereka mungkin akan lebih fokus pada kekurangan kita daripada kelebihan yang kita miliki. Padahal, setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Dengan menjaga citra diri yang positif, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Kelemahan adalah bagian pribadi dari diri Anda. Tidak semua orang perlu tahu tentang hal ini. Dengan menjaga privasi tentang kelemahan kita memberikan diri kita ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah, kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengatasi kelemahan. Yang kelima adalah masalah keuangan. Uang adalah hal yang sensitif. Membicarakan masalah keuangan dengan orang lain dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak terduga. Mengapa kita harus menjaga kerahasiaan keuangan? Detail keuangan pribadi seperti penghasilan atau hutang sebaiknya dijaga kerahasiaannya. Membagikan informasi ini kepada orang lain dapat mengundang masalah yang tidak diinginkan, seperti iri hati, penilaian negatif, atau bahkan upaya manipulasi. Ketika kita mengungkapkan kesulitan finansial, kita membuka diri terhadap risiko dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi keuangan yang tersebar dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi orang lain, atau bahkan menjadi bahan gosip yang dapat merusak reputasi kita. Masalah keuangan adalah urusan pribadi yang tidak perlu diketahui oleh semua orang. Dengan menjaga kerahasiaan keuangan, kita melindungi diri dari potensi kerugian dan menjaga keamanan finansial kita. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak mampu mengelola keuangan dengan baik atau bahwa kita selalu akan berjuang secara finansial. Padahal, setiap orang mengalami pasang surut dalam kehidupan finansial. Dengan fokus pada solusi dan berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan, kita akan lebih cepat keluar dari kesulitan. Membagikan masalah keuangan kepada orang lain justru dapat memperpanjang perasaan negatif dan menghambat proses pemulihan. Dengan menjaga kerahasiaan keuangan, kita melindungi diri dari potensi bahaya dan menciptakan ruang yang aman untuk tumbuh secara finansial. Ingatlah, masalah keuangan adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Yang keenam adalah masalah kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, ketika penyakit datang menghampiri, kita seringkali merasa rentan dan membutuhkan dukungan. Namun, tidak semua masalah kesehatan perlu diumbar. Masalah kesehatan yang serius atau bersifat pribadi adalah ranah yang sangat pribadi. Membagikan informasi kesehatan secara sembarangan, layaknya membuka kotak Pandora, dapat memicu berbagai masalah yang tidak diinginkan. Stigma, kekhawatiran berlebihan, bahkan penilaian yang tidak tepat bisa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Meskipun berbagi dengan teman terasa dapat menenangkan,
Namun tidak semua informasi perlu diumbar. Masalah kesehatan adalah hal yang kompleks, dan tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan dukungan yang tepat. Memilih orang yang tepat untuk berbagi masalah kesehatan adalah langkah bijak. Orang yang kita pilih haruslah memiliki empati, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan. Membagikan informasi kesehatan kepada orang yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman, gosip, bahkan merusak hubungan pertemanan. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih teman bicara. Dengan menjaga privasi kesehatan, kita memberikan diri kita ruang untuk fokus pada pemulihan dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Ingatlah, kesehatan adalah milik pribadi. Kita berhak untuk menentukan siapa yang boleh mengetahui tentang kondisi kesehatan kita. Memiliki teman dekat adalah anugerah. Namun, setiap hubungan membutuhkan batasan. Membagikan segala sesuatu kepada teman, meski terasa nyaman, belum tentu menguntungkan. Untuk itu sebelum berbagi, luangkan waktu untuk merenung. Apakah informasi ini benar-benar perlu diketahui oleh orang lain? Apakah manfaatnya lebih besar daripada risikonya? Dengan demikian, kita dapat menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Mari kita jadikan persahabatan sebagai taman yang indah, tempat kita dapat tumbuh dan berkembang bersama. Dengan saling menghormati privasi, kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk berbagi. Setiap individu adalah sebuah misteri yang indah. Mari kita jaga keindahan misteri itu dengan menjaga privasi masing-masing. Dalam pengalaman Anda, pernahkah Anda menyesal karena berbagi informasi yang seharusnya dirahasiakan? Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Berikan masukan Anda di kolom komentar agar dapat membangun kanal ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, subscribe dan share ke orang-orang yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.